Memang tidak mudah mengidentifikasi gangguan makhluk halus pada bayi dan anak kecil. Orang tua mungkin bisa mengamati dari kebiasaan anaknya. Jika dirasa ada gejala yang terasa ganjil, maka mungkin orang tua patut curiga. Misalnya seorang bayi yang rewel dan menangis terus-menerus tanpa sebab yang jelas, atau suara tangisannya tidak seperti biasanya, atau bayi akan menangis dan takut apabila diajak ke tempat tertentu, misalnya sudut rumah atau tempat lainnya, atau tiba-tiba bayi menjerit histeris dan matanya terlihat terbelalak tidak seperti biasanya. Selain itu, ada banyak tindakan pencegahan yang bisa dilakukan orang tua, mulai dari mengazankan bayi yang baru lahir, mengakikahkannya hingga memohon perlindungan kepada Allah untuknya dengan doa yang telah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal lain yang bisa dilakukan orang tua diantaranya menjaga rumah dengan senantiasa berzikir kepada Allah, selalu menyebut Allah ketika akan melakukan suatu pekerjaan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah mengabarkan, apabila seseorang masuk ke rumahnya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika masuk dan ketika hendak makan, berkatalah setan kepada teman-temannya, tidak ada tempat bermalam dan makan malam bagi kalian. Apabila dia masuk tanpa menyebut nama Allah, setan berkata, kalian mendapat tempat bermalam. Apabila dia juga tidak berzikir ketika hendak makan, setan berkata, kalian mendapatkan tempat bermalam dan makan malam. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah juga memberi kita tuntunan untuk menjaga diri, anak, dan rumah kita dari setan. Di antaranya tidak membiarkan anak berkeliaran di waktu sore. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya mengkaitkan maghrib atau waktu senja dengan kemunculan setan. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauzi, senja merupakan waktu yang paling disukai setan. Pergerakan setan pada malam hari lebih hebat daripada siang hari, sebab kegelapan malam memberikan kekuatan kepada mereka. Pada waktu senja, Rasulullah melarang anak-anak kita untuk keluar rumah. Ibnu Hajar mengatakan bahwa hikmah larangan ini bertujuan untuk menjaga anak-anak dari gangguan setan. Kotoran-kotoran dan najis yang seringkali menempel pada anak-anak usai bermain itulah yang menarik perhatian setan. Rasulullah juga meminta kita untuk menjaga etika supaya terhindar dari gangguan setan. Setan tidak mampu membuka makanan dan minuman yang sebelumnya yang dibacakan bismillah. Inilah sabda beliau tersebut. Apabila malam telah datang atau pada waktu sore, tahanlah anak-anak kalian karena setan sedang berkeliaran ketika itu. Apabila telah berlalu sesaat dari awal malam, biarkanlah mereka. Tutuplah pintu-pintu dan sebutlah nama Allah, membaca basmalah, karena setan tidak bisa membuka pintu yang ditutup dengan menyebut nama Allah. Tutuplah tempat minum kalian dan sebutlah nama Allah. Tutuplah bejana-bejana kalian dengan menyebut nama Allah, walaupun dengan membentangkan sesuatu di atasnya. Dan padamkanlah lampu-lampu kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut juga menjelaskan besarnya manfaat bismillah untuk melindungi diri, keluarga, serta rumah kita dari gangguan setan. Karena setan tidak akan mampu menembus sesuatu yang disebutkan nama Allah padanya. Rasulullah juga menyuruh kita membaca bismillah ketika kita membuka dan mengenakan pakaian, karena penghalang dari mata jin dan aurat manusia adalah asma Allah. Banyak kejadian manusia dirasuki karena dicintainya, dan ketika diruqyah bangsa jin mengaku sering melihat auratnya ketika di kamar mandi. Bagi orang yang beriman, ketundukan kepada Allah dan Rasul-Nya tanpa syarat hadis ini tentu juga berlaku untuk orang dewasa. Ketika waktu maghrib tiba, sejenak kita menghentikan aktivitas dan bergegas ke masjid untuk menunaikan sholat maghrib berjamaah. Karena waktu sholat maghrib begitu pendek, maka lebih baik menunda aktivitas lain. Dahulukan sholat maghrib, penuhi jiwa dengan rasa syukur dan bertawakal kepada Sang Pencipta. Senja adalah waktu peralihan antara siang dan malam. Allah telah membuat aturan bagi hambanya. Waktu siang digunakan untuk bekerja dan mencari rizki. Waktu malam adalah waktu istirahat dan tidur. Dan kami telah menjadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam dengan gelapnya sebagai pakaian yang melindungi, dan kami telah menjadikan siang dengan cahaya terangnya sebagai masa untuk mencari rezeki. Quran Surat An-Naba 9-11. Setan adalah musuh terbesar bagi manusia.
Mereka akan melakukan berbagai cara untuk menjerumuskan manusia agar mengikuti jejaknya ke neraka. Ketika cara yang satu gagal, maka akan ada 1000 cara lainnya yang akan digunakan setan untuk menyesatkan manusia. Upaya setan dalam menjerumuskan manusia bahkan dimulai ketika masih bayi. Lebih tepatnya ketika bayi baru saja lahir, setan pun akan langsung datang menghampiri dan menjalankan aksinya, sehingga seketika itu juga sang bayi akan menangis. Inilah sebabnya mengapa bayi yang baru saja lahir akan menangis, sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam beberapa riwayat hadis mengenai hal ini. Tidak ada seorang bayi pun dari anak Adam yang terlahir kecuali ia pasti mendapatkan tusukan dari setan, sehingga bayi itu menangis dan menjerit karenanya, kecuali Maryam dan putranya Nabi Isa alaihissalam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tentu apa yang dilakukan setan tersebut bukan berarti ia menguasai sepenuhnya bayi tersebut. Tusukan dan sentuhan tersebut menjadi semacam simbol bahwa setan akan berupaya menyesatkan anak manusia itu seumur hidupnya. Dengan penanganan yang baik dan benar, insya Allah tipu daya setan tersebut bisa dihindari dan anak tersebut bisa beranjak besar menjadi anak yang soleh. Semua keturunan Adam, entah muslim, entah kafir, mendapat perlakuan seperti itu dari setan. Bahkan termasuk juga para Nabi SAW, Maryam dan putranya Nabi Isa yang tidak bisa didekati oleh setan ketika mereka lahir. Dalam riwayat lain disebutkan, ketika setan berusaha menusuk Maryam dan putranya Nabi Isa, ia tidak mampu melakukannya, ia pun melakukannya dari balik tirai. Ketidakberdayaan setan terhadap Maryam dan putranya ini berkat doa kedua orang tua mereka. Doa ini Allah abadikan dalam firman-Nya. Maka tatkala istri Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan, dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu. Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam, dan aku mohon perlindungan untuknya, serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan Engkau daripada syaitan yang terkutuk." Quran Surat Ali Imran 36. Oleh sebab itu, salah satu doa yang dianjurkan untuk melindungi anak-anak dari kejahatan setan adalah doa yang dipanjatkan oleh ibu dari Maryam, yang artinya, "Ya Allah, lindungilah anakku dan keturunannya dari setan yang terkutuk." Nabi kita SAW juga mengajarkan doa yang senada yang beliau panjatkan ketika memohon perlindungan kepada Allah untuk kedua cucunya Hasan dan Hussein. Beliau Nabi Muhammad SAW berdoa, "Wa'idzukumullah bikalimatillah adammah min kulli syaitanin wa hamma wa ainin lammah." Aku memohon perlindungan untuk kalian berdua dengan kalimat Allah yang sempurna dari setan dan dari sengatan binatang dan dari setiap pandangan mata jahat. Beliau SAW juga mengatakan bahwa Nabi Ibrahim pun mendoakan kedua putra beliau, Ismail dan Ishak, dengan doa ini. Oleh karena itu, sangat baik jika setiap orang tua bisa mengamalkan doa ini berulang-ulang sebagai perlindungan untuk anaknya. Cara lain yang juga dianjurkan oleh para ulama adalah dengan mengazankan dan mengikomatkan pada telinga setiap bayi yang baru lahir. Azan memang pada dasarnya adalah panggilan sholat, tapi sebagian ulama mengatakan bahwa azan juga boleh dikumandangkan dalam konteks di luar sholat. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, ulama ahli fikih kontemporer abad 20 menuliskan dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adilatu bahwa selain digunakan untuk sholat, azan juga dikumandangkan pada beberapa event kejadian lainnya, dan salah satunya adalah untuk mengazankan bayi yang baru lahir. Azan dilakukan di telinga kanan dan ikomat di telinga kiri, dengan suara yang tidak terlalu keras tapi dapat terdengar oleh yang mengazankan. Apalagi setan sangat takut dengan suara azan. Jika azan dikumandangkan, setan akan lari terbirit-birit hingga suara tersebut tidak terdengar lagi olehnya. Sebagaimana riwayat hadis bahwa apabila panggilan sholat azan dikumandangkan, maka setan akan lari sambil terkentut-kentut hingga ia tidak mendengar azan lagi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Azan juga berisikan kalimat tauhid, La ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Dengan mengazankan bayi, diharapkan kalimat inilah yang pertama kali terdengar di telinganya.
kalimat yang akan masuk Islam, dan juga kalimat yang nantinya akan dituntunkan kepadanya jika kelak ia meninggal dunia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dikatakan dari Abu Rafi, ia meriwayatkan, "Aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengazani telinga Al Hasan ketika dilahirkan oleh Fatimah." Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Al Hakim. Imam Tirmizi mengatakan hadis ini hasan sahih. Imam Hakim juga berpendapat sama, demikian juga dengan Imam Nawawi. Salah satu cara lagi untuk melepaskan anak dari gangguan setan adalah dengan mengakikahkannya. Rasulullah SAW bersabda, "Setiap anak tergadaikan dengan akikahnya, disembeli pada hari ke-7, dicukur gundul rambutnya, dan diberi nama." Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Sebagian ulama menghubungkan hadis tergadai akikahnya dengan peristiwa di mana setan menusuk atau menyentuh setiap anak yang baru lahir. Sejak lahir ia telah mulai diintai oleh setan, meskipun belum tercatat amal baik dan buruknya. Setan tentu saja berharap jika sudah diintai dan ditandai sejak kecil, kelak ketika ia sudah balik dan dewasa, lebih mudah menggoda dan menyesatkannya. Nah, akikah dijadikan sebagai salah satu sarana untuk membebaskan bayi dari pengaruh setan tersebut.